Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Inur Inayah dari program studi Teknologi Pangan semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kewirausahaan 2. Materi yang akan disampaikannya itu adalah mengenai perencanaan organisasi. Perencanaan dalam organisasi adalah kegiatan untuk mengembangkan suatu organisasi. Perencanaan dalam organisasi berguna untuk menentukan bagaimana arah suatu organisasi akan berjalan ke depannya dan bisa digunakan sebagai pedoman organisasi. Poin pertama yang akan dibahas yaitu bentuk hukum usaha. Ada 3 bentuk hukum dasar pendirian usaha dengan beberapa variasi yang tersedia tergantung kebutuhan pengusaha, yaitu kepemilikan, kemitraan, dan korporasi dengan variasi khususnya dalam kemitraan dan korporasi. Bentuk pembentukan bisnis terbaru adalah perseroan terbatas yang sekarang terdapat di 50 negara bagian dan District of Columbia, sedangkan bentuk korporasi yang khas dikenal sebagai korporasi C. Berikut adalah faktor-faktor hukum yang terlibat dalam masing-masing bentuk dengan perbedaan dalam perseroan terbatas dan korporasi S. Yang pertama adalah ownership atau kepemilikan. Dalam kepemilikan, pemilik adalah orang yang memulai bisnis. Jadi, dia memiliki tanggung jawab penuh atas operasi tersebut. Ada juga kemitraan tanggung jawab terbatas, di mana kemitraan tersebut diperlakukan sebagai badan hukum. Berbeda dengan korporasi S yang jumlah pemegang sahamnya maksimal 100 orang. Tidak ada batasan jumlah pemegang saham yang boleh memiliki saham pada suatu korporasi. Yang kedua adalah tanggung jawab pemilik. Dalam kepemilikan, tanggung jawab pemilik adalah tanggung jawab individu atas kewajiban bisnisnya. Dalam kemitraan umum, semua individu bertanggung jawab atas kewajiban bisnis. Mitra komanditer bertanggung jawab atas jumlah kontribusi modal. Dalam kemitraan, tanggung jawab terbatas, tidak ada tanggung jawab kecuali jika ada kelalaian. Sedangkan dalam korporasi, besarnya penyertaan modal merupakan batas tanggung jawab pemegang saham. Yang ketiga yaitu biaya memulai usaha. Dalam kepemilikan, tidak ada biaya selain biaya pengajuan untuk nama dagang. Dalam kemitraan, ada perjanjian kemitraan, biaya hukum, dan biaya pengajuan kecil untuk nama dagang. Sedangkan dalam korporasi, dibuat hanya berdasarkan undang-undang, yaitu anggaran dasar, biaya pengajuan, pajak, dan biaya untuk negara bagian tempat perusahaan mendaftar untuk melakukan bisnis. Yang keempat yaitu kelangsungan usaha. Dalam perusahaan perseorangan, meninggalnya pemilik mengakibatkan berakhirnya usaha. Dalam kemitraan tanggung jawab terbatas, kematian atau penarikan diri mitra tidak berpengaruh pada kemitraan. Mitra yang meninggal atau mengundurkan diri dapat digantikan seperti halnya karyawan perusahaan manapun. Sedangkan dalam korporasi, mempunyai kesinambungan paling besar dari semua bentuk usaha. Kematian atau penarikan tidak berdampak pada kelangsungan bisnis. Yang kelima yaitu keteralihan kepentingan. Dalam kepemilikan perseorangan, pengusaha mempunyai hak untuk menjual atau mengalihkan aset apapun dalam bisnisnya. Dalam mitra umum, biasanya tidak dapat menjual kepentingannya tanpa penolakan terlebih dahulu dari mitra umum yang tersisa, meskipun perjanjian kemitraan mengizinkan pengalihan kepentingan. Dalam LLP, pengalihan kepentingan suatu sekutu komanditer biasanya tidak diperbolehkan. Sedangkan dalam korporasi, mempunyai kebebasan paling besar dalam hal menjual kepentingannya dalam bisnis. Pemegang saham dapat mengalihkan sahamnya sewaktu-waktu tanpa persetujuan pemegangan saham lainnya. Yang keenam yaitu persyaratan modal. Bagi perusahaan perseorangan, setiap modal baru hanya dapat diperoleh dari pinjaman dari berbagai sumber atau dari kontribusi pribadi tambahan dari pengusaha. Dalam kemitraan, pinjaman dapat diperoleh dari bank, namun kemungkinan besar memerlukan perubahan perjanjian kemitraan. Sedangkan dalam korporasi, modal baru diperoleh melalui penjualan saham atau obligasi atau dengan meminjam atas nama korporasi. Di korporasi S hanya satu kelas saham dan dibatasi hingga 100 pemegang saham. Yang ketujuh yaitu pengendalian manajemen. Dalam kepemilikan, wirausaha mempunyai kendali dan fleksibilitas paling besar dalam mengambil keputusan bisnis. Karena pengusaha adalah pemilik tunggal usaha tersebut, dia akan bertanggung jawab dan mempunyai wewenang penuh atas semua keputusan bisnis. Dalam kemitraan, dapat menimbulkan masalah dalam pengendalian keputusan bisnis jika perjanjian kemitraan tidak ringkas mengenai masalah. Biasanya dalam suatu kemitraan,
mayoritas berkuasa kecuali perjanjian kemitraan menyatakan sebaliknya. Sedangkan dalam korporasi, pemegang saham mayoritas memiliki kendali paling besar dari sudut pandang hukum. Pengendalian bisnis sehari-hari di suatu perusahaan berada di tangan manajemen yang mungkin merupakan pemegang saham utama atau bukan. Yang kedelapan yaitu pembagian keuntungan dan kerugian. Dalam kepemilikan, pemilik bertanggung jawab dan menerima seluruh keuntungan dan kerugian. Dalam persekutuan, pembagian keuntungan dan kerugian tergantung pada perjanjian persekutuan. Sedangkan dalam korporasi, pemegang saham dapat membagi keuntungan dengan menerima dividen. Dan yang terakhir yaitu daya tarik untuk menambah modal. Baik dalam bentuk kepemilikan maupun kemitraan, kemampuan pengusaha untuk meningkatkan modal bergantung pada keberhasilan usaha dan kemampuan pribadi pengusaha. Sedangkan dalam korporasi, yaitu dengan tanggung jawab terbatas bagi pemilik, lebih menarik sebagai peluang investasi. Berikut adalah atribut pajak berbagai bentuk hukum usaha dari kepemilikan, kemitraan, dan korporasi. Yang pertama yaitu tahun pajak, yang kedua distribusi keuntungan kepada pemilik, yang ketiga biaya organisasi, yang keempat dividen diterima, yang kelima keuntungan modal, keenam kerugian modal, 7 organisasi awal, 8 batasan kerugian yang dapat dikurangkan oleh pemilik, 9 manfaat medis, dan yang ke-10 keuntungan pensiun. Selanjutnya yaitu perbedaan antara perusahaan terbatas dan perusahaan S. Perusahaan S atau korporasi S menggabungkan keuntungan pajak dari kemitraan dan korporasi yang dirancang agar pendapatan Ventura dinyatakan sebagai pendapatan pribadi secara prorata oleh pemegang saham. Namun permasalahannya yaitu statusnya harus dipantau dan dipelihara dengan cermat. Korporasi S tentunya memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungan dari korporasi S adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu korporasi tidak dikenakan pajak. Pemegang sahamnya dapat perlindungan tanggung jawab yang terbatas. Korporasi S juga tidak dikenakan pajak minimum dan stok dapat ditransfer ke anggota keluarga berpenghasilan rendah. Sahamnya dapat bersifat voting atau non-voting dan bentuk usahanya menggunakan metode akuntansi tunai. Sedangkan kerugian dari korporasi S yaitu tidak boleh memotong sebagian besar tunjangan bagi pemegang saham dan harus menggunakan tahun kalender untuk tujuan perpajakan. Hanya satu kelas saham dari saham biasa yang diperbolehkan untuk bentuk usaha ini. Kerugian bersih korporasi S terbatas pada saham pemegang saham ditambah pinjaman kepada bisnis tersebut, dan korporasi S tidak boleh memiliki lebih dari 100 pemegang saham. Perusahaan terbatas memiliki beberapa keunggulan, antara lain yaitu para mitra dapat menambahkan bagian proporsional atas kewajiban LLC ke dalam kepentingan kemitraan mereka. Selain itu, perusahaan terbatas memiliki keuntungan pajak di sebagian besar negara bagian, satu atau lebih tanpa batas individu, korporasi, kemitraan, perwalian, atau entitas lain dapat bergabung untuk mengatur atau membentuk LLC, dan anggota diperbolehkan untuk berbagi pendapatan, keuntungan, pengeluaran, pengurangan, kerugian dan kredit, dan ekuitas LLC di antara mereka sendiri. Untuk selanjutnya yaitu merancang organisasi. Rancangan organisasi akan menjadi indikasi formal dan eksplisit pengusaha kepada anggota organisasi mengenai apa yang diharapkan dari mereka. Biasanya ekspektasi ini dapat dikelompokkan ke dalam 5 bidang berikut, yaitu struktur organisasi, skema perencanaan, pengukuran dan evaluasi, hadiah, kriteria seleksi, dan pelatihan. Untuk membangun tim manajemen dan budaya organisasi yang sukses, intinya tim harus mampu menjalankan 3 fungsi berikut. Yang pertama, menjalankan rencana bisnis. Yang kedua, mengidentifikasi perubahan mendasar dalam bisnis yang terjadi. Dan yang ketiga, melakukan penyesuaian rencana berdasarkan perubahan lingkungan dan pasar yang akan menjadi profitabilitas. Peran direksi dalam sebuah organisasi memiliki beberapa fungsi. Fungsi-fungsi ini mungkin merupakan bagian formal dari organisasi dengan tanggung jawab yang diberikan kepada direktur tergantung pada kebutuhan usaha baru. Fungsinya itu yaitu meninjau anggaran operasional dan modal, mengembangkan rencana strategis jangka panjang untuk pertumbuhan dan ekspansi, mendukung aktivitas sehari-hari, menyelesaikan masalah, memastikan penggunaan aset secara tepat, dan mengembangkan jaringan sumber informasi bagi pengusaha.
Dibandingkan dengan dewan direksi, dewan penasihat akan lebih terikat secara longgar dengan organisasi dan akan melayani usaha tersebut hanya dalam kapasitas sebagai penasihat untuk beberapa fungsi atau aktivitas. Ia tidak memiliki status hukum, tidak seperti dewan direksi. Berikut adalah 3 rekomendasi untuk membentuk dewan penasihat. Yang pertama yaitu memiliki visi, yang kedua dapat mengembangkan bisnis, dan yang ketiga gunakan dewan penasihat pada saat-saat penting dalam pengambilan keputusan bisnis, seperti meningkatkan modal, memasuki pasar baru, atau memperkerjakan manajer tingkat tinggi. Selanjutnya yaitu organisasi dan penggunaan penasihat. Hubungan antara pengusaha dan penasihat dari luar dapat ditingkatkan dengan mencari penasihat terbaik dan melibatkan mereka secara menyeluruh pada tahap awal. Pengusaha biasanya akan menggunakan penasihat luar seperti akuntan, bankir, pengacara, biro iklan, dan peneliti pasar jika diperlukan. Para penasihat harus dinilai atau diwawancarai seolah-olah mereka dipekerjakan untuk posisi permanen. Itulah materi dari perencanaan organisasi. Sekian dan terima kasih.